Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah banyak yang masuk ya. Hari ini kita mulai materi perkuliahannya. Saya share dulu. Hari ini mata kuliah reklamasi dan pengerukan ya. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang setelah UTS. Ini kita melanjutkan untuk pertemuan ke-9, jumlah SKS 9. Jadi sebelumnya sudah diajarkan dengan dosen sebelumnya, yaitu masalah reklamasi, tujuan, manfaat, ya, metodenya, teknologinya. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas masalah pengerukan ya, pengerukan lanjutan dari reklamasi pengerukan nanti dan contoh-contoh studi kasusnya. Jadi outline pada hari ini kita membahas masalah pengertiannya dulu, yaitu termasuk tujuan, manfaatnya, datumnya, penentuan volume materialnya, biayanya bagaimana untuk daerah pengerukan, permasalahan, serta kendala untuk proses pelaksanaan pengerukan. Ya. Jadi ini daftar pustaka, ya, pustaka yang bisa kalian jadikan acuan dalam proses pembelajaran ini, ya bisa dilihat. Oke. Jadi setelah UTS ya kemarin kita melanjutkan ke kontrak perkuliahan untuk setelah UTS ini. Jadi ini mungkin sudah dijelaskan dengan dosen sebelumnya. Jadi kehadiran itu sangat berpengaruh ya, membantu dalam proses penilaian. Tata tertib ini. Terus RPS-nya, pemaparan RPS-nya ini ya. Ini. Ada pertemuan 9 ini dari awal. Ini RPS untuk mata kuliah reklamasi dan pengerukan. Jadi kita mulai pada pertemuan ke-9 ya. Hari ini kita akan membahas masalah pengertian datum, biaya, dan kendala. Balik ke PowerPoint-nya. Jadi pengerukan ya. Jadi kemarin sudah ada gambaran reklamasi itu apa, sekarang pengerukan. Jadi pengertian pengerukan di sini merupakan suatu kegiatan pemindahan ya, pemindahan material dari bawah air, biasa itu dengan menggunakan alat keruknya, alat keruk terapung yang biasa disebut dengan dredger. Berikut ini merupakan contoh alat keruk. Biasa kalian kalau jalan-jalan ke reklamasi di Teluk Kendari atau di bypass waktu pembangunan Masjid Al Alam itu mereka menggunakan dredger ini. Ya. Jadi tujuannya ini, jadi tujuan dari pengerukan ini merupakan untuk mendapatkan suatu kedalaman tertentu. Jadi biasanya ini untuk keperluan navigasi ya, bagaimana untuk pengendalian banjirnya dan bagaimana untuk penampungan airnya. Terus untuk yang tujuan keduanya ini yaitu untuk menambang atau mendapatkan material dari bawah air, biasanya untuk keperluan reklamasi ya. Kalau industri itu masuk untuk biji besi, aluminium, ataupun untuk mendapatkan pasir untuk pabrik beton. Jadi kalau kita membahas tadi pengertian pengurukan, terus jenis-jenis pengurukan itu terbagi atas dua ya, ada capital dredging atau CD. Jadi ini merupakan yang disebut dengan pengurukan awal. Jadi tujuannya ini
untuk mendapatkan suatu kedalaman pada suatu tempat tertentu. Ini membuat kolam pelabuhan saluran untuk jalan air atau waterway ya. Jadi sini jenis tanah yang dihadapi pada kegiatan ini ya, ini jadi dia tuh dapat bervariasi ya dari jenis tanah yang lumpur sampai dilakukan dengan kontraktor yang berpengalaman. Terus yang kedua itu untuk jenis maintenance dredging. Ini merupakan pengerukan yang periodik. Jadi periodik itu sering ya, sering. Jadi terus dia itu bersifat perawatan terhadap suatu pengendapan material lunak. Jadi biasanya itu berupa pasir atau lumpur dari suatu daerah yang sudah diperdalam sebelumnya. Jadi di sini misalnya contoh pengerukan rutin ya pada kolam pelabuhan ataupun di muara sungai ataupun di alur pelayaran. Biasa itu di alur pelayaran untuk kapal ya. Jadi kapal itu sebelum bersandar di dermaga itu, nah itu yang dimaksud dengan di alur pelayaran. Jadi maintenance di sini, maintenance dredging ini biasanya itu dilakukan oleh kontraktor ataupun penguasa di bagian daerah pelabuhan di sini. Berikut ini merupakan urutan ya, urutan dalam pelaksanaan kegiatan pengerukan. Jadi itu membuat suatu kedalaman, jadi tadi ya ada navigasinya, bagaimana proses navigasinya, pengendalian banjirnya, terus untuk penampungan airnya. Ini yang terdiri dari capital dredging sama maintenance dredging. Terus yang selanjutnya yaitu menambang material. Jadi menambangnya itu terdiri dari reklamasi dan mineral. Jadi ini siklus kegiatan dari pengerukan. Jadi kalau kita bicara masalah pengerukan itu ya jadi itu dasar sungai atau muara sungai atau di laut itu yang dikeruk menggunakan mobil pengerukan. Terus pengerukan awal ya atau capital dredging ini yang awal tadi. Jadi apakah pengerukan tersebut itu diperlukan? Diperlukan tidak kita melakukan pengerukan ini? Terus mungkinkah pengerukan tersebut dapat dilakukan? Pertama perlu tidak? Terus mungkin tidak dilakukan. Terus bagaimana dengan manfaatnya? Apa manfaat dari dilakukan pengerukan tersebut? Jadi untuk menjawab, ada yang bisa jawab ini? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan perbandingan ya antara kedalaman yang diperlukan untuk navigasi, pengendalian banjir, dan kedalaman yang tersedia di daerah tersebut. Ya. Terus bila mana kedalaman yang diperlukan itu lebih besar dari kedalaman yang tersedia, ini sehingga diperlukan pengerukan awal atau CD. Saya perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum dilakukan pengerukan tersebut. Terus kedalamannya, kedalaman rencananya juga tuh perlu diperhatikan atau desain depth ya. Jadi kedalaman yang diperlukan oleh kapal supaya dia dapat berlayar dengan aman. Jadi itu biasanya nanti kalau di mata kuliah pelabuhan itu kita memperhitungkan draftnya. Berapa kedalaman kapalnya sehingga kapal tersebut dapat berlayar. Terus kedalaman yang diperlukan untuk menyalurkan debit banjir rencana ya berdasarkan perhitungan hidrolika. Terus dapatkah pengerukan ini dilakukan? Ya, jadi pengerukan biasa itu secara teoritis itu dapat dilakukan. Namun karena sesuatu hal jadi mungkin ada yang tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi pengurukan itu tidak dapat dilakukan di antaranya itu karena beberapa alasan ya. Alasannya itu ya karena terdapat instalasi di dasar
perairan atau sungai. Jadi pengurukan itu tidak bisa dilakukan. Terus biaya terdapat dermaga atau bangunan lain yang mempunyai fondasinya itu kurang aman. Terus biayanya juga dari biaya pengurukannya cukup mahal ya. Terus pengaruh penambahan kedalaman. Jadi dia itu menyebabkan peningkatan intrusi air laut ke pedalaman. Jadi bisa dilihat pada gambar ini. Jadi ini gambar ini menjawab tadi ya pertanyaan, dapatkah pengurukan tersebut dilakukan ya? Misalnya di sini ada terdapat instalasi air ya di daerah perairan sungai ya, ada terowongan. Di sini ada terowongan, terus di sini ada kabel telepon, ada pipa minyak ya. Jadi supaya tidak tabrakan, jadi rencana pengerukannya itu ya berada di sini, di samping terowongan tersebut, supaya pas dikeruk itu dia tidak merusak pipa-pipa ini atau bangunan terowongan ini. Ini titik-titik untuk rencana dilakukan pengerukan. Terus bagaimana kalau pada kasus ini, bagaimana jika ada dermaga atau bangunan lain ya, atau bangunan lain, dia itu fondasinya misalnya kurang aman ya, jadi tidak dapat memenuhi syarat stabilitas jika pengerukan dilakukan ya. Jadi misalnya, jadi rencana pengerukan itu titiknya itu berada tidak pas di sini, tapi agak lebih jauh ya dari dermaga tersebut. Terus studi kasus yang ketiga, terus misalnya karena biaya pengerukannya mahal ya, karena ada batu granit. Nah, jadi misalnya materialnya dikeruk itu karena ada batu granit. Jadi ini perlu tidak dilakukan pengerukan. Jadi karena kalau di sini ya akan menghancurkan bangunan tersebut, jadi titik rencana pengerukan itu berada di bagian sini. Oke. Terus untuk penambahan kedalaman, yaitu dia akan menyebabkan peningkatan intrusi air laut ya. Jadi kedalamannya sehingga dapat dia mencegah misalnya ya, dapat mencemari air irigasi, air minum, air tanah ya, atau air industri. Jadi itu rencana pengerukannya bagian. Lihat gambarnya ya di sini oleh intrusi air sungai dan air laut. Oke. Terus ya tadi ya, jadi menjawab apakah pengerukannya bermanfaat. Jadi meskipun pengerukannya itu mungkin atau dapat dilakukan, jadi apabila ada alternatif lain ya, misalnya yang lebih baik atau yang lebih murah, maka alternatif lain tersebut mungkin dapat dipilih. Nah, ini contoh penyelesaian dengan cara diantaranya adalah pemakaian kapal atau perahu dengan draftnya yang lebih kecil ya, atau yang berbadan lebar ya. Jadi atau pemakaian double jetty-nya pada perbaikan muara sungai. Ini contoh kasusnya itu proyek pengerukan dengan volumenya relatif kecil ya, relatif kecil, kurang bermanfaat. Ini biasanya itu karena biayanya itu cukup besar. Biaya pengerukan itu besar sekali ya. Misalnya untuk sungai saja itu bisa sampai puluhan atau ratusan juta untuk dikeruknya. Keruk itu karena menyewa alat, menyewa mobil pengerukan. Terus jika pengerukan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan ya. Perhatikan, terus bagaimana dengan pendangkalan di daerah hasil kerukan. Itu relatif cepat sehingga diperlukan tadi pengerukan perawatan atau MD ya. Nah, ini merupakan gambar dari proses pengerukannya. Jadi ini misalnya ada alur sungai ya, alur pelayaran di muara sungai yang cukup dangkal yang biasa disebabkan oleh sedimentasi. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke muara sungai di Kendari itu di Teluk Kendari itu di bagian sekali Sungai Wanggu muaranya itu sedimentasinya itu dalam sekali sehingga perlu dilakukan pengerukan. Ya. Jadi pemanfaatan double jetty itu untuk dapat memperdalam alur pelayaran. Ini adalah jetty yang dibangun di
di sepanjang muara sungai ini menjorok ke arah laut, sehingga dia di sini cukup untuk menjaga kedalaman alur pelayaran atau alur sungai ya, di muara sungai. Nah, ini contoh pemilihan dermaga dengan bentuk wharf atau bentuk jetty. Itu ada model dermaga yang menyebabkan pendangkalannya cepat dan atau aman dari pendangkalan. Oke, nah ini kita juga berbicara masalah datum. Jadi datum itu elevasi ya, merupakan elevasi referensi yang dipergunakan untuk kegiatan pengerukan. Itu ada dua ya, terdiri dari atas land datum dan char datum. Jadi kalau land datum ini diambil atau didefinisikan sebagai muka air laut rata ya, atau MSL, mean sea level. Dari dasar itu dihitung berapa MSL-nya. Terus char datumnya juga. Jadi diambil muka air laut pada saat rendah atau LWS atau LLWS-nya ya, atau lat-nya. Terus datum yang dipergunakan ini untuk keperluan pekerjaan pengerukan. Jadi dipilih memakai elevasi yang memakai char datum. Jadi pemilihan ini didasarkan karena dari hasil pengerukannya itu untuk keperluan navigasi ya, dan kedalaman alur navigasi diukur dari kedalaman air rencananya, LWL-nya atau LWS-nya. Oke. Ya, ini merupakan gambar untuk pengurukan ya, tadi ya, untuk datum, elevasi, land datumnya, dan char datumnya. Jadi kedalaman yang diukur itu dari LD, dari land datumnya, ya. Ini mean sea levelnya tadi ya, LD digunakan sebagai elevasi muka air laut rata untuk mean sea level, sedangkan char datumnya diambil dari sebagai muka air dari LWS, LLWS ya. Ya, selanjutnya untuk penentuan landai atau lereng galian. Jadi untuk menentukan lereng galian stabil samping alurnya itu hasil galian di bawah air tuh sangat tidak mudah ya. Ini merupakan perbandingan. Jadi karena kalau dilihat dari hasil penelitian di bidang ini sangat terbatas. Jadi stabilitas lereng alur ini sangat tergantung pada material dasar dan gerakan air yang terjadi di daerah tersebut. Jadi ini merupakan pedoman atau pedoman kasarnya ya, dalam menentukan lereng stabil. Dapat menggunakan angka-angka di bawah ini sebagai perbandingannya. Jadi untuk stiff clay itu 1:15. Ini misalnya lereng ya, ini yang dari hasil kerukannya. Kalau untuk film cam itu antara 1:15 sampai dengan 1:4,5. Terus untuk yang shell clay-nya 1:4 sampai 1:7. Gini seterusnya sampai di mood ini bisa dilihat sendiri tuh 1:8 sampai 1:50. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi itu harus ditentukan penentuan untuk landainya, landai atau biasa lereng galian. Jadi ini untuk hasil kerukannya nanti. Terus bagaimana dengan dasar penentuan volume material yang akan dikeruk ya. Jadi volume, unit volume yang digunakan tuh adalah satuan meter kubik ya. Ini adalah satuan meter kubik yang digunakan. Terus bagaimana dengan kecocokan alatnya? Ya, ada kecocokan alatnya itu sustainable atau of the plant equipment ini. Jadi biasanya tuh kalau perusahaan itu yang mempunyai peralatan, itu yang digunakan untuk maintenance dredging-nya.
ya. Terus ini volume in situ dan volume ini merupakan volume teoritis yang biasa itu yang akan dipindahkan, berapa meter kubik yang akan dipindahkan. Jadi biasanya ini seiring dengan volume ini masih bisa ditambah ya dengan volume toleransi berapa yang diinginkan dari total volume yang akan dipergunakan ini. Terus volume aktualnya nih, jadi aktualnya itu dikonfirmasi dengan survei pendahuluan pada saat pengerukan ya, pada saat pengerukan dimulai. Jadi survei yang dilakukan ini itu berdasarkan pada studi kelayakan ya, misalnya sudah tidak boleh digunakan lagi, misalnya sebagai penentuan volume material aktualnya. Misalnya itu karena ada tenggang waktu ya, sampai waktu yang akan dikeruk itu biasanya mungkin akan terjadi lagi perubahan. Terus volume yang diangkut ini atau dipindahkan dari lokasi itu biasanya dia itu lebih besar ya. Biasanya itu kan kalau tanah itu yang habis dikeruk itu ukurannya itu kayak agak menggembung. Jadi biasanya itu karena ada faktor pengembangan ya atau filtrasinya itu bertambah besar. Ini terus perlu dipisahkan antara volume berbagai jenis material yang akan dikeruk ini berdasarkan berapa sih tingkat kesulitannya karena pengurukan, biayanya berapa, pelaksanaan pengurukannya. Jadi biasanya itu dipilih itu ya karena lokasinya, misal lokasi dia itu dekat dermaga atau jetty. Terus bagaimana lokasi di daerah inshore-nya, daerah offshore-nya ya. Terus atau di daerah yang sangat sibuk lalu lintas kapal dengan yang tidak sibuk. Itu perlu diperhatikan semua untuk penentuan dasar volume material yang akan dikeruk. Terus pelaksanaan pengurukan ini dilakukan dengan 3 cara ya. Jadi itu pengerukan tuh dilaksanakan dengan peralatan sendiri. Peralatan sendiri tadi ya, yang saya sudah bilang tadi bagaimana kecocokan alatnya. Biasanya kan perusahaan itu dia punya peralatan yang dipergunakan untuk maintenance dredging-nya. Terus volume pekerjaannya. Jadi kalau volumenya sangat besar ya, jadi kalau volumenya sangat besar tuh biasanya tuh kurang cocok untuk dilaksanakan sendiri. Itu karena memerlukan koordinasi yang berat. Terus pengerukan dilaksanakan dengan membeli alat baru. Jadi biasanya itu baru akan menguntungkan ini bila volume material yang dikeruk ini cukup besar. Terus yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya mengelola dan kegiatan pasca ya setelah pekerjaan telah selesai. Terus yang ketiga, pengerukan dilakukan dengan meminjam alat keruk. Jadi alat keruk ini dapat dipinjam dari biasanya itu yang penguasa pelabuhan atau kontraktor. Terus perlu juga dilakukan pertimbangan, misalnya untuk volume pekerjaannya, terus ukurannya, kemampuan alat keruknya ya, dan bagaimana sumber daya yang akan menanganinya. Ya, secara jelas begini masalah pelaksanaan pengerukan. Oke. Terus kita lanjut ke biaya pengerukan ya. Jadi biaya basic cost ya dari pekerjaan pengerukan ini ya. Tadi dengan satuan meter kubik atau material in situ itu dapat ditentukan ya berdasarkan pengalaman ya atau dari berbagai informasi yang berasal dari kawasan yang akan dikeruk. Terus yang kedua, basic cost-nya. Basic cost ini ditentukan dengan menghitung atau mempertimbangkan komponen biaya yang terdapat dalam kegiatan pengerukan. Jadi bisa dilihat di skemnya. Yang lain bisa di-mute
Siapa yang lupa mute ini? Oke ya, jadi tadi ya basic cost-nya itu ya terbagi atas basic operation-nya, actual operating hour-nya, actual operating cost-nya. Bisa dilihat di skema selanjutnya. Terus basic cost-nya ini diubah ya menjadi harga kontrak dengan menambah biaya ya. Jadi menambah, termasuk ada administrasi, ada pajak, mobilisasi, demobilisasi, semua ya, biaya lingkungan, keuntungan, lingkungan perusahaan, dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari skema untuk basic cost-nya tadi ya, basic cost dari pekerjaan pengerukan ya. Tadi ini yang basic cost terbagi atas basic cost operation, actual, dan actual operating ya. Jadi ini. Jadi basic cost ini dirubah menjadi contracting cost ya berdasarkan tadi harga kontrak dengan menambah biaya. Oke, terus ini kalau tadi basic operating cost-nya ya, sudah termasuk bahan bakarnya tadi ya, terus gajinya berapa, perawatannya atau maintenance-nya, paling berat itu di perawatan alat, perawatan mobil pengerukannya, ya. Masuk ya depresiasi atau perbaikannya. Yang masuk dalam actual operation hour-nya ya kita harus mempertimbangkan pada saat jam operasinya itu ya cuacanya bagaimana, perawatannya, lingkungannya, pengukurannya. Biasanya itu informasi ini dapat dari pelaut atau dari nelayan atau dari penguasa pelabuhan ya. Terus actual pricing cost-nya itu berdasarkan dari pengalaman menaksir harga, menghasilkan actual production ya. Jadi basic operation cost ini menghasilkan dari production rate pada berbagai material ya. Ini actual operating hours berdasarkan dari menghasilkan dirigibility material ya. Jadi sifat material, efek material pada alat pembuangan. Oke. Nah, jadi ini merupakan penentuan atau penelitian daerah yang akan dikeruk. Jadi kalau untuk daerah yang akan dikeruk, untuk menentukan tingkat kesulitannya, bagaimana pelaksanaannya dan alat keruknya itu yang sesuai, maka lokasi pengerjaan itu perlu diteliti. Nah, jadi tujuan utama dari penelitian ini untuk menentukan unit cost-nya dari pekerjaan pengerukan dan untuk mengetahui kemungkinan adanya gangguan selama pelaksanaan pekerjaan. Terus untuk penelitian pada daerah yang belum dikenal, misalnya ya untuk capital dredging-nya, itu biasanya relatif mahal ya. Jadi contoh kegiatan penelitian ini diantaranya meliputi seperti pasang surut dan arusnya. Bagaimana iklim, gelombang, cuaca, terus bagaimana keadaan geotekniknya, misalnya pada daerah yang akan dikeruk. Nah, ini merupakan atau meliputi jenis-jenis material dan bagaimana sifat-sifatnya. Terus bagaimana jika pada daerah yang belum dikenal ini terdapat bangkai kapal atau bagaimana terdapat bom atau bahan peledak yang lain ya. Jadi sehingga perlu dilakukan penelitian pada daerah yang akan dikeruk. Ini ya tadi merupakan penelitian pasang surut, bagaimana pada saat dia pasang arusnya atau dan pada saat surut, bagaimana iklim gelombangnya ya tadinya, bagaimana keadaan geotekniknya daerah yang akan dikeruknya, misalnya ada batuan, terus ada bangkai kapal, ada bom, ada batuan, kedalamannya bagaimana ya. Ini perlu diperhatikan untuk daerah-daerah yang akan dikeruk. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, nah ini merupakan metode penelitian di lapangan. Sebelum dilakukan pengerukan itu ada informasi awal. Informasi awal itu ya kita dapatnya dari nelayan atau dari orang yang melakukan pengerukan sebelumnya.
atau kita mengetahui historinya gimana. Terus ada penemuan material non alami ya, yang termasuk tujuannya tadi ya ini mengetahui ada bangkai kapal atau ada pipa, ada kabel atau ada barang bekas ya. Ini dengan caranya itu pengukuran batimetri. Nanti kalian ada praktikum mengukur ke lapangan ini, survei hidrografi dan topografi. Nanti kalian kita bawa ke lapangan ya. Terus untuk penemuan material alami ya, ada sampling in situ ya. Terus ada testing dan analisis berdasarkan siltnya, ada granularnya, ada kohesifnya dan rocknya. Ini rock kekuatan batu. Oke. Nah, jadi bagaimana dengan kendala-kendala pelaksanaan pengurukan ya? Jadi dalam penentuan actual operating hours-nya dan actual production ini pada pekerjaan pengerukan tuh banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Hanya perawatan, perbaikan alatnya. Sudah termasuk spare part-nya, hambatan materialnya, perawatannya, lalu lintas, cuaca, pasang surut, lingkungan, ya, dan hambatan surveinya bagaimana. Oke. Terus kendala ya, ini saya agak cepat materinya. Jadi kendala ini termasuknya tadi ya, yang termasuk dengan perbaikan alat spare part itu ya termasuk ini ya, yang akan sangat tergantung material akan dikeruk. Terus perlu tidak dilakukan pergantian pipa ya, motong. Terus hambatan materialnya ya ini ya tadi ya saya jelaskan. Oke, ini merupakan contoh-contoh kendala pada saat pengerukan. Pada saat cuaca, hambatan pasang surut, hambatan lingkungan, hambatan angker, dan hambatan survei. Ya, oke. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas untuk pertemuan hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan masalah volume timbunannya, cara pengerukannya, tipe-tipe jenis kapal pengerukan. Oke, jelas sampai sini? Ada yang bertanya? Jelas, Bu. Saya stop share. Ya. Ya. Siapa ketua kelasnya lagi di sini? Karena saya baru masuk di pertemuan setelah UTS. Artinya, Bu. Oke ya. Oke, jadi jelas ya, tidak ada pertanyaan. Sekian sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus saya. Tuh. Ini saya stop ya. Soalnya saya tidak pernah merekam ini. Biasanya yang merekam stop di sini. Stop recording.